Tanya orang, Gus zakat itu apa tiga panitia masjid tadi dilakoni dewi. Nah, kue takok dengki apa takok api-apian namanya. Nah, kue dengki apa yang komentari panitia masjid, tak jawab apa yang masjid. Dan sifat dengkimu buat lawan dewi. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu akan kena tuku beras. Tapi saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes sara kemoto lah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doror Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin yang ada di Mu'in di Anak. Zakat itu asnafnya akan 8. Binten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya itu ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame berokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Ambek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngaten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah ambek Yaman jarake coba bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan tau, tengok-tengok berokokan, terus ono sing nyugoi kopi, terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ono kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki cukup darane amil. Yo ono bener yo nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok bokai. Karo dene sebagian mereka yo wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi, konto zakat, oke. Nah terus, misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berapa kilo? 200 kilo, ke? 200 kilo, wong kere ning desa itu 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, senengan mau ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo, sing wajib dizakati 400, berarti untuk piranan? 1/2 kilo. 1/2 kilo itu kayak pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu 1/2 kilo, nak sing melarat 800. Seberapa? Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras. Seberapa? Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, harus ingin jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biar podo-podo pikir kok gak dibagi. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemotong regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki 1/4 kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus. Pendapatku iku bener tapi yo mungkin salah, tapi kayakku salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram tok wong elek. Ya ono mirip bener. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misale aku ujug-ujug istihad fatwa.
Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elik banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Pemene sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ana wong nek sing pendapat aja geman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ana bener e, rata-rata wong kere diburohno wong sugih. Ya kadang ya ana salahe, atuk diburohno lah numpak Innova timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ana miripe. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir. Iku sawabun yahtamilul khotok wa khotoun yahtamilus sawab. Sehingga mulai dulu ulama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya ada kunut, padahal beliau orang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwanes kapundut ditanya, lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Jolani ikroman lihadal madhab, aku ngerkani madhab iki. Terus tonton meneh, iki kowe nek ora paham bangetan. Kowe salat zuhur dengan sadar, 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan. Di rakaat ula, kowe rukuk 2 kali sah ndak? Menambahkan 1 rukun rukuk. Enggak sah. Salat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kan rukuk 2 kali, salat zuhur lho. Sah enggak? Enggak sah. Nambahi sujud 3 kali. Tidak sah, karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mau jawab ya, wes keliru lah. Gue cah murid teh, masih beringosan kan murid kita. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Jika dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa enggak cek donga meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau bebo donga. Langsung salam. Nek teng Indonesia donga. Jadi dongane pembidu aneh. Sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun. Tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambah Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger, wah iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku anggere menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi itu elek meneh kan rokok ngomongan niku mari rokok. Lah seperti itu terus tak bedhek meneh misale. Enggak jawab ya. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat isya atau salat apa saja. Aku kan sering salat maghrib teng mriki makmum Mustofa misalnya. Setelah Mustofa salam pertama, yang menjadi rukun salat itu salam pertama apa kedua? Enggak jawab saja. Sama. Terus Mustafa jenggot tapi jenggot itu sunat tuh muni jenggot mau ngenyak mau ngelem raro aku. Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah, Mustafa wis salam, wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa napa? Warahmatullahi sauni-unimu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam.
Ketika Mustafa Salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa Salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Itu makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira orang sholat kok buat makmum. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Pero anaknya mergo kira iso ngaji. Lah yo selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saya bar ngaji iki kok terus aneh. Ngaji iki lho iki teko, nailing tapi yo. Setelah Imam Salam itu dia masih sholat enggak? Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Imam mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat. Masuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Yang ini pendapat khilaf sing babak. Kira-kira satu-satu. Mutu nih. Yang ramutu mau ngono atau tiba kasih ora dadi dhuwit lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Jika di pondok saya di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Semono jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu. Wong padha kaya iya. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu. Orang mesti bener, orang mesti salah kok pede.